Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Yuda Amaizani dengan NIM 24051214185, kelas SIF 2024, program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview jurnal atau paper tentang Risk Assessment and Risk Management, Review of Recent Advances on their Foundation. Nah, identitas jurnalnya yaitu meliputi judul, yaitu Risk Assessment and Risk Management, Review of Recent Advances on their Foundation, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Elsevier dan penulisnya yaitu Terjeeven. Latar belakang penelitian yaitu Risk Assessment and Risk Management itu sebenarnya sudah cukup lama berkembang, sekitar 30 hingga 40 tahun yang lalu. Pada awalnya, tujuan para ahli membuat prinsip serta metode ini yaitu untuk memahami apa itu risiko, bagaimana cara mengukurnya, dan seperti apa cara mengatasinya. Meskipun zaman semakin maju, akan tetapi dasar teori yang telah dibuat di zaman dahulu itu masih digunakan hingga sekarang. Namun seiring berkembangnya waktu, pemikiran serta pemahaman manusia itu juga semakin ikut berkembang dengan didukung model analisis yang semakin canggih dan juga lengkap. Sehingga pembahasan dalam jurnal kali ini menggunakan pendekatan teori yang lebih mendalam, metode analisis yang lebih detail, serta bagaimana cara mengimplementasikannya di dunia nyata. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk memeriksa perkembangan terbaru, lalu yang kedua untuk memahami dasar-dasar risiko, lalu yang ketiga melihat arus perkembangan, dan yang keempat yaitu untuk memberi wawasan untuk penelitian selanjutnya. Di sini ada ringkasan jurnal. Yang pertama tentang dasar ilmu risiko yang terbagi menjadi dua bagian, di mana ada teoritis dan juga praktis. Nah, teoritis ini ia fokus pada konsep, model, dan cara berpikir. Lalu yang praktis ini ia fokus pada penerapan di dunia nyata. Lalu yang kedua tentang konsep risiko. Dulunya orang-orang itu menganggap risiko merupakan hal yang kemungkinan terjadinya itu buruk gitu. Tapi sekarang risiko itu dapat dilihat dari sisi kejadian yang sewaktu-waktu dapat terjadi, dampak yang ditimbulkan, dan ketidakpastian. Hal tersebut membuat konsep risiko itu lebih menjadi realistis, bukan hanya soal angka. Lalu ada pula unsur ketidakpastian dalam risiko, yakni ada ketidakpastian alami atau aleatorik, dan ketidakpastian karena kurangnya data atau informasi, yaitu epistemik. Nah, ketidakpastian alami ini maksudnya yaitu datang dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa kita prediksi sendiri. Lalu yang ketidakpastian karena kurangnya data, nah itu karena kita yang kurang mencari data atau sumber-sumber yang mengandung informasi penting gitu. Nah, ada pula cara menilai risiko. Penilaian risiko ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemungkinan dan dampak apa sih yang muncul dalam suatu kejadian. Nah, metode yang bisa digunakan ini meliputi metode kuantitatif, kualitatif, dan skenario. Kuantitatif itu seperti yang berhubungan dengan angka gitu ya, seperti statistik gitu, dia kayak menilai survei gitu. Yang kualitatif itu seperti melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, selanjutnya ada pula manajemen risiko, yaitu upaya untuk mengendalikan dan mengurangi risiko melalui beberapa pendekatan, yaitu ada analisis, prinsip pencegahan, dan komunikasi dengan proses yang sistematis. Untuk metode penelitiannya, di jurnal yang saya baca, jurnal ini tadi
itu menggunakan metode literatur review. Artinya penulis ini tidak melakukan penelitian dengan terjun langsung di lapangan, tetapi mengumpulkan dan menganalisis dari berbagai penelitian dan juga teori yang sudah ada sebelumnya. Dengan metode ini, penulis dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan risiko, mulai dari konsep dasar hingga pendekatan terbaru tanpa harus melakukan penelitian sendiri. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan ya, kalau cara pandang seseorang terhadap risiko itu semakin berkembang. Tidak hanya dilihat sebagai kemungkinan suatu kejadian, namun juga mempertimbangkan dampak dan ketidakpastian apa yang akan ada. Selain itu, penelitian risiko ini juga tidak bisa mengandalkan data dari angka gitu. Nah, hal tersebut ini dapat kita kombinasikan dengan cara seperti menggunakan metode kualitatif agar hasilnya itu lebih akurat dan sesuai dengan realita di lapangan. Jadi kita itu bisa melakukan wawancara kepada narasumber gitu ya, narasumber yang sudah profesional gitu, supaya hasil yang kita teliti, penelitian kita itu lebih akurat datanya gitu. Nah, di sisi lain, ketidakpastian itu merupakan bagian yang paling penting dalam risiko, karena bukan hanya menghitung kemungkinan, tetapi juga harus melihat seberapa yakin kita dengan data atau informasi yang digunakan. Jadi, manajemen risiko itu harus dibuat lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi dan juga mampu menghadapi berbagai ketidakpastian yang ada. Nah, untuk kesimpulannya gitu ya, berdasarkan jurnal yang telah saya baca, bahwa cara pandang seseorang terhadap risiko itu sudah mulai berkembang. Risiko tidak hanya dipandang sebagai kemungkinan yang akan terjadi, tetapi juga dampak dan seberapa besar hal tersebut tidak pasti. Untuk menilai risiko pun kita juga nggak bisa ngandelin satu cara gitu. Kita bisa mengombinasikan dengan beberapa pendekatan lain supaya hasilnya itu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi nyata. Nah, di samping itu, ketidakpastian itu juga menjadi kunci agar kita tidak bisa langsung yakin gitu ya dengan analisis, tapi juga harus melihat dari sisi kekuatan data. Datanya harus akurat gitu ya, dan informasi yang kita pakai, yang kita gali gitu. Nah, pendekatan yang dipakai itu juga bisa dari menganalisis, lalu melakukan pencegahan dan berkomunikasi, melakukan komunikasi maksudnya ya, agar hasil yang didapat itu lebih efektif. Karena pada dasarnya manajemen risiko itu sekarang harus lebih fleksibel, lalu sesuai dengan realita dan siap menghadapi kondisi yang tidak pasti. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.